Hari Minggu 23 Mei 2021 menjadi hari penentuan bagi 4 tim atau 3 tim ya, 4 tim kalau di Serie A. Saya bicara sekarang di Serie A. Inter sudah Scudetto, mereka ke 19 dan tinggal 3 tim yang akan berjuang untuk masuk di zona Champions. Ya, saya sudah bahas sebelumnya juga. Atalanta, Milan dan Chelsea. 1 tim lagi Juventus ada di luar 4 besar. Ya, tetapi masih berpeluang untuk masuk ke zona Champions kalau salah satu di antara Napoli dan Milan tumbang pada hari Minggu dan Juve harus menang. Kita akan bahas obrolan tentang Serie A kali ini dengan meninggalkan dulu IPL karena di Serie A tidak kalah serunya untuk memperebutkan jatah masuk di zona Champions musim depan di Liga Champions tentunya. Ketemu dengan saya lagi, Ropan, dan kali ini kita bicara fokus ke Serie A, ya. Oke, selamat Inter sudah juara, ya, sudah ini Nerazzurri juara, dan sekarang pembahasan yang sengit, ya, yang ramai adalah siapa yang akan mengikuti Inter Milan. Tim kedua saya meyakini adalah Atalanta. Tinggal 2 tim, Milan dan Napoli yang ada di zona Champions. Tim ketiga, kalau boleh disebut, yang berada di zona di Liga Eropa adalah juara bertahan, peraih 9 gelar beruntun di Serie A dalam 1 dekade terakhir, La Vecchia Signora, Juventus. Apakah Juventus akan masuk di posisi 4 besar? Itu yang jadi perbincangan kita. Kenapa? Karena mereka sekarang dengan 75 poin. Di atas mereka Napoli dan Milan 76 poin dan 78 poin adalah Atalanta. Atalanta pun sebenarnya kalau kalah dari Milan sudah pasti Atalanta lolos. Ya. Kemudian bagaimana kalau Napoli menang dari Verona? Berarti Inter, kemudian Milan dan Napoli lolos. Atalanta akan turun di posisi keempat kalau dalam hitung-hitungan klasemen. Nah, ada yang mengatakan kalau Juventus yang kita bicarakan hari ini menang lawan Bologna, poinnya sama dengan Atalanta, 78. Tetapi mereka tidak mungkin untuk menggeser Atalanta. Juventus harus tetap berada di zona Eropa. Mereka tidak akan mungkin ikut di Liga Champions pada musim depan. Dan ini adalah musibah buat mereka. Ya. Ketika mereka yang begitu kuat, yang selama ini selalu ikut di Liga Champions, tapi kemudian sebagai juara bertahan, mereka itu terlempar keluar dari Liga Champions. Oke, kemarin mereka dengan luar biasa mengalahkan Atalanta di final Coppa Italia. Ya, memukul Atalanta dengan 2-1 dan mereka mengangkat trofi. Artinya ini trofi pertama bagi Andrea Pirlo. Tetapi yang lebih penting buat mereka, ya, terlepas dari Coppa itu adalah bagaimana mengamankan tiket mereka untuk bisa hadir di Piala Champions atau di Liga Champions pada musim depan. Mereka juara di Coppa Italia. Kemudian mereka gagal meraih 1 tiket untuk bisa lolos di Liga Champions, sama aja. Ini juga seperti tidak ada apa-apa, tidak ada artinya mereka bisa menjadi juara di Coppa. Bahkan posisi dari Pirlo saya pikir out. Dia tidak akan bertahan lama. Kalau menurut saya, dia akan sulit untuk bisa bertahan di Juve dengan kondisi seperti ini walaupun dia mempersembahkan 1 trofi. Ya, kita masih ingat Maurizio Sarri membawa Juve itu juara setelah dia dipecat dari Chelsea. Kemudian dia bisa membawa tim ini juara pada musim yang lalu. Ya. Kemudian dia ditendang. Musim kemudian setelah menjadi juara, ditendang dan keluar digantikan oleh Pirlo yang belum pernah menangani tim apapun di Serie A. Dan dimanapun bagaimana dia bisa menangani tim, tidak ada pengalaman apa-apa. Sebagai pemain, oke, orang bisa mengakui dia salah satu legend lah, ya, sebagai seorang gelandang yang hebat, ya. Tetapi belum tentu sebagai pelatih dia akan sukses. Ya.
Dan itu terjadi pada saat ini, di mana mereka tidak mampu mempertahankan gelar dan bahkan keluar dari 4 besar. Ya. Suatu yang sulit dipikirkan bahwa di akhir musim sampai di pekan ke-37 mereka ada di luar 4 besar. Ya. Bahkan nasib mereka itu ditentukan oleh tim lain, oleh Napoli, oleh Milan, dan juga oleh Atalanta. Nah, Atalanta ini bisa menolong Juventus dengan syarat Atalanta memukul Milan. Karena ini bermain di Bergamo, di markas Atalanta. Jadi pasukan Gasperini ini harus mengalahkan pasukan Pioli. Itu tuntutan. Ya. Dan kalaupun imbang, kemudian Juventus bisa menang lawan Bologna, Juventus pasti lolos. Milan out, dengan catatan Napoli di San Paolo menang melawan Verona. Itu yang kalau Napoli imbang juga berarti Milan tetap out. Karena dalam hitungan-hitungan selisih gol, Milan itu paling parah dibandingkan dengan Atalanta, dengan Napoli, dan juga dengan Juve. Jadi memang Milan tidak boleh imbang. Harga mati buat mereka adalah 3 poin lawan Atalanta, dan bisa saja Atalanta memberikan itu, karena Atalanta saya katakan tadi udah lolos. Ya, dengan 78 udah lolos, walaupun Juventus akan menang lawan Bologna dengan 78 sama, selisih mereka 9 gol antara Atalanta dengan Juve. Atalanta plus 45, Juve plus 36. Jadi kalau memang mau kalahkan Atalanta, dia harus menang dengan 11-12 gol melawan Bologna. Apa mungkin mereka bisa mengalahkan Bologna bermain di Bologna? Mereka bisa menang dengan 11 gol atau 12 gol. Kemudian Atalanta kalah katakan 1-0 dari Milan. Dan ini akan menjadi masalah buat Atalanta. Orang bisa mengatakan bahwa mereka akan keluar dengan catatan pesta gol terjadi di Bologna. Dengan Juve bisa mencetak gol. Saya pikir tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Bahkan untuk menang di atas 5 gol melawan Bologna sulit sekali. Dan ini memang membuat mereka terjepit. Peluang mereka, kalau saya katakan di sini, bahkan cuma 1% saja. 1%. Karena di pekan ke-38 hari Minggu ini, itu mereka disulitkan dengan Napoli menjadi tuan rumah. Memang selisih mereka hanya 1 poin. Napoli 76, Milan 75. Ya. Tetapi mereka diuntungkan karena bermain di kandang. Napoli harus menang. Tidak boleh imbang. Kalau Napoli juga imbang, Milan menang melawan Atalanta, Napoli out. Kalau Juve itu menang melawan Bologna, karena Juve memang tidak boleh imbang, ya kan? Harus menang melawan Bologna sambil menunggu nasib mereka. Apakah mereka bernasib baik, ada keberuntungan, ada Dewi Fortuna yang menyelimuti bagi Chiellini dan kawan-kawan untuk bisa lolos ke Liga Champions. Ini yang sangat sulit bagi Juventus pada musim ini. Karena itu mereka sangat berharap sekali ada keajaiban, dan saya memang senang bahwa mereka menunggu keajaiban di sini dengan tumbangnya Napoli dari Verona. Karena memang Napoli pernah kalah dalam pertandingan pertama di Verona. Napoli kalah dengan 3 gol ya dengan 3-1. Jadi diharapkan Verona bisa membuat kejutan. Tapi bagi Verona tidak ada kepentingan lagi. Verona mana akan ngotot bagaimana, ini pertandingan terakhir, mereka tidak akan degradasi, mereka sudah aman, posisi mereka aman di papan tengah, mereka akan berpartisipasi lagi lolos di Serie A musim 2021-2022. Bisa saja mereka bermain tenang, ya. Mereka bermain pokoknya kalah tidak lebih dari 1 gol, bisa aja. Kalau mereka mau habis-habisan, selalu dalam pertandingan terakhir mereka akan lebih enjoy. Tim-tim yang sudah aman akan lebih enjoy, tidak akan mungkin tuh habis-habisan. Dan ini menjadi peluang besar bagi Napoli untuk meraih 3 angka. Dengan 76, Napoli 3 angka adalah 79, tinggal Milan menunggu Atalanta berbaik hati kepada mereka. Karena Atalanta kemarin kalah dari Juve, bisa aja kalau mereka merasa sakit dengan kekalahan di final Coppa Italia dari Juve dan mereka gagal bisa membawa pulang Coppa Italia, bisa saja Atalanta melepas, toh mereka sudah aman. Ya. Kendati poin sama, mereka terlempar ke urutan keempat. Sama dengan, saya katakan tadi, sama dengan Juventus. Mereka menang gol yang begitu banyak. Jadi ini yang
membuat saya pikir Juventus sangat berat. Kalau kecuali Atalanta habis-habisan bermain, jadi memberi kesempatan mereka, apakah mereka akan menolong nasib dari Juventus. Kalau mereka menolong, mereka cukup bermain imbang dan dengan catatan Juventus menang lawan Bologna. Ini akan membuat Milan out, atau mereka sekaligus memukul Milan kalah. Dan itu memang bisa saja terjadi. Jadi memang semua ditentukan oleh Atalanta. Nasib Juve ditentukan oleh Atalanta. Padahal Atalanta kemarin dihajar oleh Juve di final Coppa. Kalau mereka berkonspirasi, ya, memang dalam sepak bola tidak ada itu, ya, tapi bukan tidak mungkin. Atalanta bermain enjoy, Gasperini memainkan tim lapis kedua, semua pemain-pemain hebat ditarik, ya, bahkan main 9 sampai 10 pemain lapis kedua, termasuk penjaga gawang mereka. Selebihnya mereka hanya menonton karena mereka toh sudah lolos. Ini bukan tidak mungkin. Milan bisa menang. Karena Milan kan menang melawan Juve dengan 3-0, menang melawan Torino dengan 7, Benevento 2 ketika mereka tandang. Sayang mereka tergelincir di kandang dengan ditahan oleh Cagliari 0-0. Itu menjadi juga musibah buat mereka. Tetapi kalau saya bisa lihat dengan clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir, gawang Donnarumma tidak bobol, mereka akan bermain habis-habisan melawan Atalanta. Mungkin Atalanta akan enjoy, tidak akan nge-press atau pressing dengan tinggi karena mereka sudah aman, ya. Mereka akan menunggu aja. Karena kalah dengan 1-0 nggak ada masalah. Kalah dengan 2-1 nggak ada masalah buat Atalanta. Atalanta pada posisi yang sangat nyaman saat ini untuk bisa lolos. Yang agak panas dingin tentunya Juve. Karena Juve berharap sekali atas Atalanta untuk bisa menolong mereka. Tapi bagaimana mungkin? Pasti pendukung-pendukung Atalanta akan berusaha memberikan kepada Milan. Milan saja yang akan keluar untuk membalas rasa sakit hati mereka tentunya dengan kekalahan di Coppa. Dan ini mereka lakukan bisa saja dengan melepas kepada Milan, karena Milan menang aman dengan 79 poin, mereka akan aman sambil menunggu Napoli bisa menang minimal 1-0, mereka aman, dan mereka akan bilang bye-bye Juve, dan Juve tidak akan hadir di Liga Champions pada musim depan. Dan bukan tidak mungkin Ronaldo akan keluar dari Juve kalau mereka tidak hadir di Liga Champions, dan dia akan memilih klub lain yang tentunya ikut di Liga Champions. Karena Liga Champions ini adalah impian, hasrat yang begitu tinggi dari seluruh pemain untuk memperlihatkan kehebatan mereka, karena di sini juga punya nilai jual yang sangat tinggi dalam bursa transfer di musim panas yang akan datang. Jadi kesimpulan saya di Serie A ini yang akan lolos, ya, di luar Inter yang menjadi Scudetto, Atalanta, Milan, dan Napoli. Ya. Juve, saya pikir berat. Dengan catatan tadi yang saya bilang, kalau Atalanta bermain biasa-biasa aja, artinya lebih menyelamatkan Milan untuk bisa lolos, oke, saya pikir. Dan Napoli pasti akan habis-habisan. Gattuso akan menyuruh timnya untuk bisa meraih kemenangan. Jadi kita akan melihat pertarungan antara 3 pelatih yang agak dakdikduk saat ini, ya, Pioli, Gattuso, dan juga Andrea Pirlo. Nah, sekarang tinggal bagaimana hasil akhir yang kita akan tunggu nantinya. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Serie A dan nasib Juventus yang betul-betul lagi apes dan sangat terjepit sambil mengharapkan keajaiban. Ya, Anda jangan lupa untuk like, share video ini kepada siapapun, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.